kuasa hukum, tidak lain dan tidak bukan kami akan membuat pledoi untuk pembelaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa saudara Niman ini, tersangka ini adalah seorang anggota polisi. Tidak mungkin tidak ada sebab sampai terjadi. Kan seperti itu ya. Karena memang ini statement daripada pimpinan Polri semua tidak membenarkan kalau ada yang menyimpang tentang tugas-tugas yang tidak sesuai aturan. Salah satu dalam rangka penerimaan calon bintara. Nah, ini tersangka Niman disangkakan melanggar pasal 372 dan 378, penipuan dan penggelapan. Nah, kami sebagai kuasa hukum sepanjang persidangan sudah terbuka. Yang tadinya kami masih bertanya-tanya apakah betul saudara Niman ini yang melakukan hal ini. Ternyata keterangan daripada tersangka Niman Salasa, dia disuruh oleh salah satu yang bernama AKBP Nyoman untuk mencari daripada calon bintara. Nah, segala persoalan itu apabila tidak lulus, berdasarkan keterangan tersangka Nyoman di dalam persidangan akan tanggung jawab daripada AKBP Nyoman. Nah, kami pun tahu setelah jalannya persidangan. Karena apa? Di dalam dakwaan pun oleh jaksa pertama tidak ada menyinggung dari nama daripada AKBP Nyoman. Oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum minta kepada hakim untuk dihadirkan AKBP Nyoman. Karena ini keterangan dari tersangka Niman Salasa bahwa dia disuruh oleh AKBP Nyoman untuk mencari calon-calon bintara. Nah, sehingga pada saat kami minta kepada majelis hakim melihat daripada berkas, ternyata nama AKBP Nyoman ada, sehingga majelis hakim memerintahkan jaksa agar dipanggil. Nah, jaksa sudah melakukan pemanggilan tapi tidak hadir karena AKBP Nyoman pindah di Bali, di Polda Bali. Sampai sekarang masih aktif. Nah, kami mempertanyakan kok nggak bisa hadir. Nah, setelah kami lihat, ternyata surat panggilannya yang dibuat oleh jaksa ya kurang pas. Karena apa? Yang seharusnya surat panggilan ada surat pengantar dari Kajati kepada Kapolda, ya. Karena AKBP Nyoman ini masih aktif, sehingga ditujukan pada pimpinan, sehingga pimpinan itu bisa memerintahkan kepada AKBP Nyoman supaya hadir, kan seperti itu, sehingga jelas. Nah, kami lihat surat panggilannya hanya dikirim lewat JNE. Nah, ini yang kami pertanyakan, kenapa sampai terjadi seperti ini? Jadi jujur kami katakan bahwa dalam persidangan ini kami kurang puas, ya, karena tidak hadirnya AKBP Nyoman. Karena perlu diketahui, ya, pimpinan Polri dari dulu mengatakan bahwa jangan coba-coba ada anggota, ya, yang menyalahgunakan dalam pelaksanaan penerimaan daripada bintara. Nah, ini kami dukung. Nah, oleh karena itu, ya, kami dari kuasa hukum ini rasanya kurang tepat kalau AKBP Nyoman ini tidak dilakukan pemeriksaan atau tindakan. Ini salah satu supaya apa statement-statement dari pimpinan Polri, ya, itu terjawab. Kami sangat mendukung. Itu sangat bagus. Karena selama ini memang penerimaan polisi tidak pernah pakai duit. Nah, sekarang terjadi. Nah, disinilah untuk mencari bagaimana kok sampai terjadi begini. Nah, jelas dari pihak kepolisian harus pengawasan melekat di dalam penerimaan daripada calon ke polisi ini, sehingga jangan sampai terjadi. Nah, kami juga menyarankan mungkin nanti dari pihak Polda Kalimantan Barat bisa berkoordinasi dengan Polda Bali agar Nyoman ini lakukan pemeriksaan, karena ini keterangan daripada tersangka Niman Salasa. Bahkan dia menyuruh menjual rumahnya miliknya di Pontianak ini kepada Niman agar dana itu dikembalikan kepada korban yang 3 orang. Berarti kan jelas bahwa AKBP Nyoman ini sumber permasalahan sampai terjadi pelaksanaan hukum di pengadilan.
Itu kira-kira saya. Satu lagi Pak, pada saat itu AKBP Nyoman itu atasan klien Bapak? Begini, saya tidak tahu tidak tahu persis. Yang jelas, seorang AKBP memerintahkan perwira itu berpangkat itu, berarti ini termasuk bawahan dia. Apakah dia satu kantor, saya nggak tahu jelas, ya. Nah, tetapi sumber persoalan ini sebenarnya dari AKBP Nyoman. Jadi harus diambil keterangan. Dan berdasarkan keterangan daripada Niman Salasa, memang sudah dijelaskan ya secara gamblang oleh tersangka Niman pada saat diperiksa di Reskrim Polda. Sudah dijelaskan semua ini. Tetapi kenapa sampai tidak dilakukan pemanggilan? Ini yang menjadi timbul masalah. Pertanyaan besar bagi kami. Nah, sampai ini keputusan hari ini sudah jelas tadi didengar bahwa Niman Salasa kena 1,6 bulan, 1 tahun 6 bulan. Tapi kami tetap berjuang untuk membuat pledoi, akan kami bela karena kesian korbannya anggota, ya. Ini terjadi. Oleh karena itu saya menyarankan pimpinan Polda agar betul-betul pengawasan melekat terhadap anggota. Siapapun pangkatnya, dari bawah sampai ke atas harus, karena ini atensi pimpinan Polri agar membersihkan oknum-oknum yang menyimpang daripada tugas. Ini kami dukung. Gimana Pak? Pak Eko selaku salah satu juga kuasa hukum dari klien Bapak mengenai proses prosedur dari jaksa tentang ini, apakah sudah sesuai Pak? Bagi saya, apa yang dilakukan tim pihak penyidik baik dari kejaksaan maupun Polri ini ada keanehan. Berkas ini satu berkas, 3 pelapor. Tapi anehnya dalam tuntutan dibuat dalam 3 berkas. Seharusnya karena satu pelapor, satu perkara, satu berkas, ini dibuat 3. Yang jadi masalah kalau 10 orang atau 100 orang pelapor, apa harus 100 berkas? Kan aneh. Ini yang akan kami bela. Kalau misalnya Niman ini melakukan kesalahan, terus pelapornya ada 3, dibuat 3 berkas, ini jelas salah. Ini ada pelanggaran HAM-nya. Seharusnya pihak kejaksaan atau pihak kepolisian dari awal membuat ini dalam 1 berkas. Itu yang saya sangat kecewa, sehingga saya menganggap prosedur yang dilakukan oleh penyidik ini tidak relevan. Apakah sebelumnya jaksa penuntut umum itu gimana Pak dalam menangani kasus klien Bapak ini? Dari pertama saya mendapatkan perkara ini setelah dari pengadilan itu memang dibuat 3 berkas. Kami sudah mempertanyakan kenapa dibuat 3 berkas dengan alasan ini 3 pelapor. Makanya saya jelaskan kenapa 3 pelapor dibuat 3 berkas sedangkan perkaranya 1. 372, 378 seharusnya digabung dong satu perkaranya, walaupun 3 pelapor, 5 pelapor, 10 pelapor seharusnya 1. Ini dibuat dalam 3 berkas. Jadi selanjutnya sidang ditunda tanggal berapa Pak? Hari Selasa tanggal 2. Pembacaan itu pledoi, ya. Pada pembelanya Pak, Ya. dari pihak untuk klien Bapak. Iya. Jadi boleh saya tambahkan ya, memang selama ini penerimaan polisi banyak isu-isu, ya, terutama sekali pakai uang, tapi belum bisa terbuktikan, ya. Nah, sekarang dengan kejadian ini sudah terbuka di sidang pengadilan. Nah, oleh karena itu institusi Polri betul-betul melakukan pengawasan dan ini. Bila perlu jangan diberi toleransi, ditindak itu anggota, ya. Siapapun yang berbuat, karena kesian pimpinan Polri sudah berupaya ya untuk memperbaiki kinerja, tapi masih ada yang berbuat begitu. Oleh karena itu kami ingin sekali supaya AKBP Nyoman ini dipanggil oleh Propam untuk diperiksa atas dasar keterangan Niman Salasa sebagai tersangka. Itu maunya kami, sehingga seimbang dalam penegakan hukumnya dan adil. Izin Pak, sebelumnya nama siapa Pak? Nama lengkap Pak?
Nama saya Andi Harun AR, sarjana hukum. Dan Bapak? Eko M. Silalahi. Ya. Terima kasih Pak atas info persidangan ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk bagi yang banyak. Siap. Terima kasih.